Tetap pada. Kocok 4 butir telur ayam dan 150 gram gula pasir hingga kental dan naik. Masukkan 75 gram tepung terigu yang telah diayak dan 25 gram tepung maizena yang telah diayak. Aduk hingga rata. Tuangkan adonan ke dalam 2 buah loyang persegi berukuran 20 x 20 cm yang telah dialasi dengan kertas roti, diolesi margarin dan ditaburi tepung terigu. Ratakan. Panaskan oven, panggang kedua buah loyang dengan suhu 180 derajat Celcius selama 35 menit hingga matang. Angkat, dinginkan. Sementara itu untuk olesannya, kocok 600 ml krim dan 2 sendok makan gula kastor hingga kental, lalu bagi menjadi 2 bagian. Campur 1 bagian adonan krim dengan 1 buah markisa yang diambil isinya dan diaduk terlebih dahulu hingga bijinya terlepas. Aduk hingga rata. Ambil salah satu cake, olesi permukaannya dengan krim yang diaduk dengan markisa. Ratakan. Tumpuk dengan potongan cake lainnya, olesi keliling dan permukaan cake dengan krim polos hingga rata. Sisihkan. Untuk hiasannya dalam gelas ukuran, masukkan isi buah markisa yang telah diaduk hingga bijinya terlepas, 1 sendok teh sirup markisa, 15 gram instan jelly dan air matang hingga jumlah larutan menjadi 125 ml. Jerang di atas api sedang, aduk hingga mendidih dan bening, angkat, siramkan di atas permukaan kue, potong-potong dan sajikan. Seringkali kita melihat kue atau bolu yang kita bikin sendiri warnanya kurang cantik. Nah, Anda lihat tadi pada saat pembuatan hasil akhirnya warnanya begitu cantik. Gampang saja sebenarnya. Tinggal Anda tambahkan 1 tetes pewarna warna kuning. Cukup 1 tetes saja untuk hasil yang cantik. Dan untuk kuenya atau resepnya, ini bahan-bahan yang dibutuhkan. Saya akan kasih lihat kepada Anda bahan-bahan yang diperlukan. Dibagi 2 untuk bolunya terlebih dahulu. Ini krim kental sebanyak ini, 4 butir telur ayam kuning dan putihnya, gula pasir, tepung terigu, gula kastor, tepung maizena, dan juga isi buah markisa. Ya. Dan untuk hiasannya sedikit air matang atau air putih seperti ini, buah markisanya lagi, sirup markisa, dan instan jelly. Nih, sebelah sini. Nah, pemirsa, bahan-bahannya sudah Anda ketahui, mungkin Anda tidak sempat mencatat. Sekali lagi kita lihat cara membuatnya. Kocok 4 butir telur ayam dan 150 gram gula pasir hingga kental dan naik. Masukkan 75 gram tepung terigu yang telah diayak dan 25 gram tepung maizena yang telah diayak. Aduk hingga rata. Tuangkan adonan ke dalam 2 buah loyang persegi berukuran 20 x 20 cm yang telah dialasi dengan kertas roti, diolesi margarin dan ditaburi tepung terigu. Ratakan. Panaskan oven, panggang kedua buah loyang dengan suhu 180 derajat Celcius selama 35 menit hingga matang. Angkat, dinginkan. Sementara itu untuk olesannya, kocok 600 ml krim dan 2 sendok makan gula kastor hingga kental, lalu bagi menjadi 2 bagian. Campur 1 bagian adonan krim dengan 1 buah markisa yang diambil isinya dan diaduk terlebih dahulu hingga bijinya terlepas. Aduk hingga rata. Ambil salah satu cake, olesi permukaannya dengan krim yang diaduk dengan markisa. Ratakan. Tumpuk dengan potongan cake lainnya, olesi keliling dan permukaan cake dengan krim polos hingga rata. Sisihkan. Untuk hiasannya dalam gelas ukuran, masukkan isi buah markisa yang telah diaduk hingga bijinya terlepas, 1 sendok teh sirup markisa, 15 gram instan jelly dan air matang hingga jumlah larutan menjadi 125 ml. Jerang di atas api sedang, aduk hingga mendidih dan bening, angkat, siramkan di atas permukaan kue, potong-potong dan sajikan. Jadi kita harus berhati-hati jangan sampai terkena bagian putihnya. Jadi harus diambil pelan-pelan hanya bagian yang sudah menggumpal jadi satu ini. Karena kalau sampai bagian putihnya ikut, saya dipesankan untuk bilang pasti rasanya ada yang aneh. Karena itu bagian yang tidak mestinya dimakan. Nah, seperti ini ya, kira-kira contoh bersihnya. Tidak ada bagian putihnya atau biji putihnya yang ini, yang belum jadi nih, sampai terikut. Jadi harus benar-benar bersih. Nah, pemirsa, kacang tanah. Kacang tanah itu sebenarnya itu baik atau tidak? Selalu kita ada orang yang tidak terkendali, anggap ini makan kacang tanah itu berkelebihan, juga tidak baik. Jadi makan kacang tanah itu sebenarnya adalah satu
makanan yang cukup baik. Jadi memang mengandung lemaknya cukup tinggi dan mengandung proteinnya cukup tinggi. Jadi kita juga membutuhkan lemak dan membutuhkan protein dan membutuhkan karbohidrat. Jadi kalau kacang tanah ini termasuk lemak yang sehat, termasuk zaitun itu juga lemak yang sehat, termasuk minyak wijen yang termasuk lemak yang sehat, termasuk avokat. Avokat itu juga cukup baik. Jadi kacang tanah ini kalau kita makan itu tidak berkelebihan, itu akan membuat kita sehat, membutuhkan lemak dan protein cukup. Tapi makan itu hanya caranya buat bagaimana. Kalau kita selalu digoreng, itu tidak baik. Nah, kalau kita dengan open, dengan cara yang baik, ya memang itu memang satu bahan makanan yang kita butuhkan. Baik, ada telepon yang masuk. 2 sendok makan tepung terigu dan 125 ml susu evaporated, aduk rata, kemudian masukkan 2 sendok makan mentega, masak kembali hingga mendidih. Tambahkan 50 gram mete panggang yang dicincang halus, 1/4 sendok teh garam, 1 sendok teh vanili, aduk rata, angkat, sisihkan. Belah cake mendatar menjadi 2 bagian, olesi seluruh permukaan cake dengan krim kacang hingga rata, hiasi dengan sisa kelapa parut hingga rata, potong-potong, sajikan. Sentuhan akhir pada cake kita adalah ditaburi dengan kelapa. Nah, di tangan saya ini sudah ada contoh kelapa. Jadi kelapanya pilih yang setengah tua, kemudian diparut memanjang dan kita panggang di dalam oven. Jangan lupa waktu kita panggang harus sering-sering kita keluarkan dan diaduk-aduk lagi supaya matangnya merata. Nantinya akan didapatkan kelapa yang renyah seperti ini, agak kering ya. Dan untuk bahan selengkapnya, ini yang perlu Anda ketahui. Oke, Anda sudah lihat tadi catatan bahan-bahannya. Saya akan tunjukkan kepada Anda satu persatu. Oke, Anda perhatikan. Yang pasti kita membutuhkan pisang Ambon, karena namanya cake pisang. Anda tinggal dikupas, sebanyak ini sudah cukup. Kemudian gula pasir, tepung terigu, susu cair, dan yang ini ada bubuk vanila, baking powder, soda kue, dan sedikit garam. Masih ditambahkan dengan kacang mete yang cincang kasar seperti ini, 2 butir telur ayam, dan margarin. Satu bagian ini hanya untuk bagian cake-nya saja. Nanti yang ini untuk lapisannya kita perhatikan lagi. Jadi dibutuhkan susu evaporated, warnanya agak kecoklatan seperti ini. Terus kacang mete yang ini dicincang halus, kalau tadi cincang kasar nih dihaluskan seperti ini. Gula pasir, terus tepung terigu, masih dibutuhkan vanili, sedikit garam, dan mentega. Dan yang pastinya, seperti yang tadi saya bilang, sentuhan akhirnya adalah ada kelapa parutnya. Sebegitu banyak bahan-bahan, berarti Anda perlu sekali lagi melihat cara pembuatannya. Haluskan 400 gram pisang Ambon yang masak, campur dengan 125 ml susu cair, aduk hingga tercampur rata, sisihkan. Kocok 150 gram mentega bersama 325 gram gula pasir hingga tercampur rata. Tambahkan 2 butir telur ayam dan 1 sendok teh vanili bubuk sambil terus dikocok hingga mengembang. Masukkan 275 gram tepung terigu yang telah diayak bersama dengan 1 sendok teh soda kue, 1 sendok teh baking powder, dan 1 sendok teh garam secara bergantian dengan adonan pisang halus sambil aduk hingga tercampur rata. Tambahkan 50 gram mete panggang yang dicincang, aduk rata. Tuangkan adonan cake ke dalam loyang segi 4 ukuran 22 x 22 x 4 cm yang telah dialasi dengan kertas roti, olesi dengan mentega dan ditaburi tepung terigu hingga rata. Taburi permukaan cake dengan 75 gram kelapa parut kasar panggang kering. Panaskan oven, panggang cake dengan suhu 180 derajat Celcius selama 45 menit hingga kuning kecoklatan dan matang. Angkat, dinginkan. Sementara itu untuk krim kacang, masak 100 gram gula pasir, 2 sendok makan tepung terigu, dan 125 ml susu evaporated, aduk rata, kemudian masukkan 2 sendok makan mentega, masak kembali hingga mendidih. Tambahkan 50 gram mete panggang yang dicincang halus, 1/4 sendok teh garam, 1 sendok teh vanili, aduk rata, angkat, sisihkan. Belah cake mendatar menjadi 2 bagian, olesi seluruh permukaan cake dengan krim kacang hingga rata, hiasi dengan sisa kelapa parut hingga rata, potong-potong, sajikan. Jadi sudah enak bener.
Jangan sampai yang muda atau yang setengah matang karena hasilnya nanti bisa sepet gitu. Nggak enak kan, kuenya udah enak, cake-nya udah enak, tapi pisangnya rasanya sepet. Nah, satu lagi pada saat kita membuat adonan kue, itu di situ disebutkan ada baking powder dan soda kuenya seperti di sini. Itu semua sebenarnya tidak harus Anda pakai. Yang pasti yang harus Anda yakini adalah pada saat mengocok margarin dan juga gula itu harus benar-benar sampai putih, baru kemudian satu persatu telurnya diaduk. Jadi jangan langsung satu persatu. Yang pertama putih dulu, margarin dan gulanya, baru kemudian satu persatu dimasukkan telurnya. Itu tadi sedikit tips. Untuk resep kita yang kedua, sudah ada 2 resep yang saya berikan untuk Anda. Sebentar lagi saya mau kedatangan bintang tamu. Jadi harus beres-beres, Anda boleh tinggalkan dulu, tapi kembali lagi di Rahasia Dapur Kita.